Kabar apa yang bikin kamu bahagia ya? Ayo cus teman-teman yang mau afirmasikan kabar ya, yang bakalan bikin kamu bahagia mulai dari sekarang. Apa sih yang pengen dan masih ingin kamu wujudkan dalam hidup ini? Kalau kalian bingung, teman-teman tulis susun daftarnya apa aja. Afirmasikan setiap hari dengan ikhlas, vibes yang positif, bukan dengan ancaman ye. Barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kali ini kita bakalan baca mengenai kabar gembira apa sih yang akan mampir dalam hidup kamu di waktu dekat ini teman-teman ya. Coba kita baca di general reading, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang hati, dengan bahagia, dengan ya vibes yang positif pula gitu kan, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya, yang pasti seperti itu. Lalu timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya. Dan sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 story teman-teman. Story 1, 2, dan 3 cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini bisa jadi afirmasi yang baik buat kamu ya, dan buat hidup kamu. Oke? Ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita baca untuk story yang pertama ya teman-teman ya. Story yang pertama buat kamu, cerita hidup yang sedang kamu jalani ya untuk saat ini. Apa sih teman-teman ya, cerita hidup yang sedang kamu jalani pada saat ini. Apa sih ya, coba kita lihat. Cerita hidup yang sedang kamu jalani pada saat ini. Cerita tentang cinta, cerita tentang cinta. Coba kita lihat. Oh, oke. Alright. Wah, competition. Oke. Emotion di sini. Oke, cerita hidup yang sedang kamu jalani, masalah cinta ya. Masalah cinta ini untuk story yang pertama. Masalah cinta, ada pihak ketiga, orang ketiga di antara kalian ya, di antara hubungan kalian. Kamu ya, pasangan kamu, dan the other side gitu kan ya. Atau bisa jadi ini adalah kamu sebagai pihak ketiga juga bisa ya, seperti itu. Tapi yang jelas ini adalah tentang cinta ya. Cerita hidup yang sedang kamu jalani, yang sedang jadi pikiran kamu ya teman-teman ya, ini adalah tentang cinta, tentang pihak ketiga, tentang orang ketiga, tentang hubungan kamu gitu kan ya, bersama dengan pasangannya kamu ataupun kamu sebagai seorang pihak ketiga ya di sini. Lalu ada emotion ya, emotion di sini, which is banyak sekali hal-hal ya di hubungannya kalian gitu, atau di hubungan yang sedang dijalani ini ya. Ini tekanan-tekanan besar itu ada teman-teman ya, tekanan besar in and out ya, eksternal, internal ya, semuanya ada tekanan ya, baik dari dalam hubungan kalian sendiri ataupun di luar dari hubungan kalian sendiri. Yang jelas ini hubungan yang benar-benar harus pakai kesabaran yang ekstra luar biasa ya, nggak gampang yang namanya terbawa emosi sesaat, karena potensinya untuk benar-benar terbawa emosi sesaat itu ada seseorang ya, benar-benar tulus banget ya di antara ketiga ya, orang tersebut gitu ya, entah kamu, entah dia, atau entah orang lain tersebut ya. Yang jelas perasaannya adalah perasaan yang sangat tulus sekali ya, orang yang bisa banget yang namanya menghargai semua momen bersama dengan pasangannya gitu kan ya, atau bersama dengan hidupnya dia sendiri ya, yang artinya apapun yang terjadi orang ini bisa sangat legowo banget gitu ya, bisa sangat ikhlas banget untuk menerima semua atau segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya dia gitu ya, seperti itu. Tapi yang jelas ini cerita nggak gampang ya, karena you know ya, siapa sih yang mau yang namanya diduakan gitu kan ya, siapa sih yang mau yang jadi yang kedua atau yang ketiga, kalau ada lagu yang kayak begitu, kayak sedih banget, jadikan aku yang kedua. Oh no ya, itu cuman ucapan doang gitu kan ya, yang ada ya malahan pastinya tersakiti. Yang pertama-tama mungkin bakalan masih happy gitu kan ya, awal-awal ya, hormonnya masih, endorfinnya masih banyak gitu. Begitu ntar terakhir ya tetap aja sama aja balik-baliknya. Gak ada orang di dunia ini yang bisa adil gitu kan, yang gak ada, karena kita masih manusia teman-teman ya, we are still a human, kita masih manusia, yang mana kita itu masih punya perasaan, dan gak mungkin bisa adil ya, gak mungkin. Jadi pasti ada yang namanya perasaan-perasaan di mana kita gak sengaja aja gitu kan ya, secara gak sengaja menyakiti orang lain ya, bahkan menyakiti orang yang ada di sebelahnya kita. Nah kayak gitu, namanya juga kita masih manusia, right ya. Oke, selanjutnya
Kabar tentang apa sih yang bakalan kamu denger ya teman-teman ya. Kabar tentang apa yang akan kamu dengar ya. Kita coba lihat kabar tentang apa ini teman-teman. Oke, kita baca sekalian ya di sini ya. Kabar tentang apa? Oke. Yes. Right ya. Kalau dilihat di sini kabar bahagia yang bakalan kamu dengar adalah ya hal-hal yang selama ini mungkin kamu putus gitu ya. Putus itu artinya bukan kayak gimana ya, ketemu sama orang baru ya gitu kan ya, terjalin lagi ke silaturahmi yang selama ini terputus gitu kan ya, salah paham ya, ini akhirnya bisa diselesaikan teman-teman ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan hal yang tadi gitu kan ya, selama ini mungkin terputus ya, komunikasinya jadi jelek ya, ini satu persatu bisa diselesaikan. Dan ada kabar tentang pekerjaan, sesuatu yang sudah kamu nantikan gitu ya, menggantikan mungkin kesakitannya kamu kalau misalkan kita bicara tentang cinta ya, di atas sana gitu kan ya. Ini menggantikan banget gitu kan, dimana ada jalan yang terbuka lebar ya buat kamu, yang benar-benar sesuatu yang sudah kamu tunggu dan malah bisa move on gitu kan dari hal-hal yang menyakitkan tersebut, which is ini bagus sih teman-teman ya. Kebayang ya kalian terputus secara silaturahmi dengan seseorang ya, kamu udah tunggu-tunggu ternyata bisa gitu loh, kembali lagi sedikit demi sedikit salah pahamnya bisa diselesaikan, selisih-selisih juga bisa dijembatani dengan baik, dan juga ya tentang pekerjaan, tentang sesuatu yang kamu kejar, kamu inginkan selama ini ya, ini bisa jadi kenyataan. Nah seperti itu, which is ini bagus ya. Oke. Pengaruhnya apa sih ke kamu ya teman-teman ya, pengaruhnya apa ke kamu ya, pengaruhnya apa sih ke kamu, ini bawa perubahan apa, pengaruhnya ke kamu itu apa sih teman-teman ya. Oke. Ada wisdom. Right, kalau dilihat di sini ya pengaruhnya ke kamu tuh apa sih, yang jelas membuat kamu melangkah jauh lebih bijaksana ya dalam hidup. Artinya udah nggak sembrono lagi, mungkin ya cerita-cerita yang sebelumnya kamu pernah sembrono gitu kan, pernah yang namanya terlalu emosi, terbawa emosi ya, malah justru kayak gerusak-gerusuk gitu loh teman-teman ya, keburu-buru segala sesuatu malah jadi berantakan. Dengan seperti itu kamu malah belajar banget gitu kan, pengaruhnya ke kamu adalah kamu belajar untuk jauh lebih bijak ya kalau melangkah. Terus kalau misalkan mau memutuskan segala sesuatu hal, kamu tuh benar-benar pikirkan dengan baik ya, dan melangkah gitu. Mulai bisa jadi diri kamu sendiri, mengekspresikan memang apa yang memang dirasakan gitu, enggak yang namanya memendam-mendam sesuatu hal, enggak mau lagi menutup-nutupin sesuatu hal ya, seperti itu. Belajar banyak kamu tentang cinta itu seperti apa, cinta yang gak harus memiliki gitu kan, bahwa cinta yang ketika kita memaksakan satu keadaan gitu, itu bukan cinta namanya ya, itu maksa ya. Seperti itu, ketika misalkan kamu bilang kamu mencintai seseorang tetapi kamu merebutnya dari orang lain, atau seseorang merebut cinta itu gitu kan dari kamu, ya udah gitu ya, itu berarti bukan berkahnya kamu ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu hal yang dipaksakan itu adalah cinta, itu adalah pemaksaan gitu. Yang ada cinta dan kasih itu adalah keikhlasan gitu. Tapi bukan berarti kamu diapa-apain diam aja, no ya. Artinya kalau memang ada sesuatu hal ya yang itu berkahnya kamu, percaya deh apapun yang terjadi pasti akan kembali lagi ke kamu ya. Kamu belajar banyak sih dari sini ya, bahwa yang namanya cinta itu nggak selalu harus memiliki. That's right. Ketika kamu mencintai seseorang ya, berarti kamu siap untuk mengikhlaskan juga. Seperti itu. Ini memang susah banget sumpah ya. Susah banget, tapi bisa kalau misalkan kita memang mau ya, as long as kita normally sebagai seorang manusia ini hal yang susah teman-teman. Tapi kalau misalkan kita bisa jernih banget ya kan ya, bisa jernih banget ya, ada banyak sekali hal yang bisa kita syukuri dari hal-hal yang terjadi dalam hidupnya kita ya, seperti ini. Pengaruhnya ke kamu ya, bahwa perubahan yang seperti ini ya, bagus. Lalu pertanda apa sih yang sudah kamu rasakan ya teman-teman ya, pertanda apa yang sudah kamu rasakan dekat kabar-kabar ini nih, apa ya pertandanya, coba kita lihat.
Oke, pertandanya apa? Oke, kalau misalkan kamu ya terjebak dalam ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, jelas ya. Ketakutan-ketakutan yang terlalu berlebihan yang nggak membawa kamu kemana-mana ya, seperti itu. Lalu juga nih, kalau misalkan dilihat ya, ada perjalanan di sini. Perjalanan ini pertanda yang jelas ya teman-teman ya, yang sebenarnya kamu udah rasakan ya. Ada perjalanan di mana perjalanan ini mungkin akan membawa kamu ke satu pertemuan ya, seperti itu. Nah, ketika kamu benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit sekali gitu kan ya, terhalu-halu dengan pikiran ya, terjebak ilusi di pikiran sendiri ya, ada banyak sekali hal yang ternyata pertandanya itu jelas ketika kamu bisa melihat dengan sangat jernih dan bisa mengendalikan pikirannya kamu secara emosinya kamu juga serta perasaan, seperti itu. Pertanyaannya jelas banget teman-teman ya. Ada perjalanan nanti juga ya, ada perjalanan seperti ini, pertemuan ya, seperti itu sih. Oke ya. Ini di story yang pertama buat kamu ya. Story yang pertama buat kamu. Oke, sekarang kita ke story yang kedua ya. Tunggu, kita beresin dulu nih. Oke. Ke story yang kedua, cerita hidup yang sedang kamu jalani untuk saat ini ya teman-teman ya. Cerita hidup kamu yang sedang kamu jalani pada saat ini apa? Oke, the family expression. Oops, changes. I will never be the same. Oke. Sekali lagi nih teman-teman ya, ini adalah tentang cinta, tapi ya ini melibatkan family, sesuatu hal yang berhubungan dengan keluarga, sesuatu hal yang berhubungan dengan hubungan-hubungan yang ditutupi. Ada pengkhianatan di sini ya. Balance ini adalah tentang pengkhianatan, expression juga tentang hubungan yang ditutup-tutupi ya. Ada perubahan-perubahan di sini ya, perubahan sifat, perubahan sikap gitu. Dan ini menyangkut keluarga ya, ada keluarga yang terlibat di sini. Oke, ini cerita hidup yang sedang kamu jalani ya buat saat ini. Ada cerita seperti runyem gak sih teman-teman ya? Akarnya adalah cinta, tentang cinta, tapi ada pengkhianatan ya, ada pengkhianatan di sini, ada perlakuan-perlakuan merasa diperlakukan gak adil, hubungan-hubungan yang ditutupin gitu ya, ada perubahan-perubahan yang luar biasa banget terlihat, dan hubungannya dengan family juga ada ya, seperti ini, melibatkan keluarga ini udah ya. Oke, kabar ini yang akan kamu dengar ini tentang apa sih teman-teman ya, yang akan mampir dalam hidupnya kamu di waktu dekat ini tentang apa sih ya. Oke, sip banget nih, pas ya, pas. Oke, message. Oke, ini tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan ya satu orang gitu kan, LDR-an nih teman-teman ya. Tapi ya you don't have to worry bahwa hubungan-hubungan yang berbahaya yang ditutupi ya, hubungan yang tidak diekspresikan, hubungan-hubungan yang berhubungan dengan pengkhianat ya. Pengkhianatan ya teman-teman ya, akhirnya kabarnya buat kamu ya ini akan terbuka sih teman-teman ya. Jadi rahasia-rahasia mungkin selama ini ditutupin gitu ya dalam hidup gitu, ini bisa yang namanya terbuka ya, seperti itu. Jadi yang ditutupin ini bakalan terbongkar ya, perubahan-perubahan yang kamu harapkan terjadi gitu. Ini bisa saja tentang segala hal ya teman-teman ya, pekerjaan, relationship ya. Ini bahkan tentang sesuatu yang berangsur-angsur membaik. Cuman kalau di sini ya plotnya ini adalah tentang cinta, tentang hubungan. Jadi rahasia-rahasia yang ditutupin selama ini teman-teman ya, tentang cinta, tentang hubungan-hubungan yang terlarang, hubungan-hubungan yang gak bisa diekspresikan ya, pengkhianatan, ini bakalan terbuka satu persatu ya. Ini bakalan jadi sesuatu hal yang jauh lebih baik sih teman-teman ya. Penantian kamu tuh nggak sia-sia, nunggunya kamu tuh nggak sia-sia, bahwa semuanya tuh terbongkar lah ya, satu persatu terbongkar gitu, seperti itu ya. LDR nih ya, buat kalian yang sedang mengalami LDR seperti ini. Nah, kita bakalan lihat ya pengaruhnya apa sih ke kamu ya, pengaruhnya apa ke kamu teman-teman ya, pengaruhnya apa ke kamu. Oke, pengaruhnya apa? Tunggu ya, kita lihat tadi biar
Oke. Oh, jelas. Yes. Oke. Pengaruhnya apa sih ke kamu ya teman-teman ya? Kamu jadi banyak merefleksikan diri sih ya. Ini bahwa perubahan-perubahan yang bagus sebenarnya gitu kan ya. Kamunya jadi banyak refleksi diri gitu kan. Banyak down sih iya gitu kan ya. Ada depresi, down, merasa jatuh, merasa dikhianati, pastilah ya, namanya juga dikhianati, pastilah rasanya kecewa gitu kan ya, sampai yang namanya kehilangan arah hidup, tujuan hidup ya. Perubahan-perubahan seperti ini nih ada. Kamu sampai kehilangan mimpi, harapannya kamu, mungkin sesuatu hal yang kamu bangun berasa yang namanya uh, mm, kayak ambiar gitu aja gitu. Tapi kalau kamu mau merefleksikan diri dengan baik ya, ini ada refleksi sih pada akhirnya, dan ada pemahaman di sana gitu kan. Kamu menyadari banyak hal, walaupun ini stepnya masih naik turun ya teman-teman ya. Artinya oke, kadang-kadang ada kesadaran yang menuntun gitu kan. Kadang-kadang lagi down banget ya, down gitu kan, keingetan momen, nangis lagi, jatuh lagi, jengkel lagi, marah lagi. Tapi nanti ada sisi di mana itu bisa bangun lagi, bangkit lagi. Nah, masih up and down gitu, tapi banyak sekali pemahaman yang hadir ya dalam hidupnya kamu, which is ini bagus buat bahan refleksinya kamu, sangat bagus banget teman-teman. Nah, kayak gini pengaruhnya ke kamu ya, bahwa perubahannya sih seperti ini. Plus minus ya. Lalu pertandanya apa sih ya? Yang kamu rasakan ya deket-deket ini, pertandanya coba kita lihat ya teman-teman ya. Sudah ada yang namanya perlakuan yang gak adil gitu ya dari pasangannya kamu ya, perlakuan tidak adil, lalu juga perbedaan prinsip juga ada, pada akhirnya satunya ke sini satunya ke sono, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Dan ya udah ya, prosesnya juga udah jelas, dan terhalang jarak juga iya gitu, ada LDRan juga gitu ya, kalian jauh, dan memang you cannot control anything gitu kan, nggak bisa dikontrol juga karena memang secara jarak juga jauh ya, seperti ini. Tapi udah kelihatan banget perbedaan prinsipnya juga, kamunya ke kiri, dianya ke kanan gitu, jadi udah yang berasa slow, nggak kayak dulu ya, kayak begitu sih. Alright, teman-teman ya, ini adalah cerita yang kedua ya, ini cerita yang kedua. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Yuk, cerita kamu yang ketiga seperti apakah gerangan ya? Oke. Cerita hidup yang sedang kamu jalani ya untuk saat ini apa sih teman-teman ya? Cerita hidup yang sedang kamu jalani saat ini. Oh, oke. Yang jelas kamu sedang menuai banyak sekali hal-hal yang kemarin-kemarin kamu tabur ya. Sedang banyak sekali karma berbuah gitu kan dalam hidupnya kamu, yang menyebabkan emosionalnya kamu luar biasa naik turun ya teman-teman ya. Bener-bener kayak roller coaster ya, bener-bener banget ya. Di depan bisa kayak baik-baik aja gitu, tapi padahal ya kamu sedang remuk redam banget gitu ya, sedang banyak sekali hal-hal yang kamu pikirkan, sedang jadi banyak pertimbangan ya, seperti itu. Jadi apa ya, kamu sedang sibuk untuk membenahi diri sih ya, tapi ya alih-alih seperti itu kamu masih menyalahkan si lingkungan sekitarnya bahwa ini terjadi karena begini gitu kan, bahwa siapa yang salah dan siapa yang benar gitu kan ya. Ini tapi aku juga transformasi ya, benahi yang berantakan dalam diri ini sedang dilakukan ya, tapi masih ada yang namanya perasaan merasa diperlakukan ini nih not fair, is not fair gitu ya, ini harusnya salahnya dia, harusnya begini, masih ada seperti itu. Padahal memang ini adalah sesuatu hal yang memang wajar terjadi, ini adalah karmik yang memang sedang berbuah pada saat ini dalam kehidupannya kamu ya. Ada perbedaan prinsip ya, masing-masing orang punya perbedaan prinsip, punya perbedaan. Nah, ini yang kamu masih bisa yang kamu masih susah untuk tolerir ya teman-teman ya, perbedaan tersebut, sehingga masih kental banget yang namanya kamu nyalain orang lain gitu kan ya, sekitarnya kamu seperti ini. Ya,
ya ada inilah ya, ada hal-hal dimana sebagai seorang manusia kadang-kadang kan ya seperti itulah, nyalain orang lain gitu. Dan ada attachment ya, di sini juga ada pikiran-pikiran dimana kurang baik gitu kan ya dalam hidup ya. Kadang-kadang kayak gitu nggak sih teman-teman, kalau misalkan kamu sedang merasa lagi deep down banget gitu kan, terus habis gitu juga ada yang nawarin hal-hal yang kurang baik ya, pastinya ada lah godaan-godaan ke sana. Tapi ya kalau bisa enggak ya teman-teman ya, sedang terikat dan gak bisa lepas dari satu kondisi yang bener-bener kamu gak suka, yang merasa terperangkap dalam situasi yang bener-bener gak nyaman gitu ya. Godaan-godaan ada nih teman-teman ya, terjebak dalam kesenangan sesaat gitu kan ya, pekerjaan lagi banyak-banyaknya, salah-salahnya gitu kan. Lengkap nih, lengkap ceritanya kamu ya pada saat ini seperti ini. Nah sekarang kita lihat ya, sekarang kita lihat kabar tentang apa sih yang akan mampir dalam hidup kamu ya dalam waktu dekat ini. Oh, you got 2 card ya teman-teman ya. Ada 2 kartu di sini. Ini adalah tentang komitmen ya. Oke, kabar tentang apa? Yang jelas hubungannya dengan satu komitmen ya teman-teman ya. Ada satu komitmen, juga satunya lagi ego. Nah tentang relationship sih ya, jadi boleh bisnis ya, romantisme juga ya, keinginan kamu untuk menjalin satu hubungan kayak lobbying atau apa ya, koneksi dengan seseorang ya, ini disambut dengan baik ya seperti itu. Jadi ada kabar baik ya seperti ini, orang-orang yang mungkin bisa ngebantuin kamu gitu ya, ini seperti punya harapan lah kamu ya, seperti walaupun ini halangannya juga masih ada ya, masih kelihatan banget di sini teman-teman ya, halangannya masih terlihat banget ya, walaupun juga ada kesenangan di sana ya, masih nano banget sih ini ya. Dan satu lagi bisa jadi apa yang kamu perjuangkan selama ini akhirnya bisa gitu loh ya, kamu tuh akhirnya dilihat gitu loh teman-teman ya. Jadi perjuangannya kamu selama ini yang dicengin sama orang dan sebagainya, orang itu menganggap kamu itu salah atau kurang tepat atau kayak gimana ya, berpaling dari kamu. Nah ini pada akhirnya jadi ngebantuin. Nah ini dia ya, ini tadi berhubungan dengan lobbying itu tadi ya teman-teman, dan penerimaan ya. Walaupun juga ini nggak gampang ya kalau misalkan dilihat di sini ya, ada kabar baik iya, tapi ini juga nggak gampang gitu loh teman-teman ya, benar-benar akan menyita energinya kamu, menyita emosi dan perasaan serta pikirannya kamu ya seperti ini. Oke, selanjutnya pengaruhnya apa sih ke kamu teman-teman ya, pengaruhnya apa, bawa perubahan seperti apa. Yang jelas kamunya belajar nih teman-teman ya, kamunya belajar banyak sekali ya, banyak banget pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan dari sini. Oke ya, belajar untuk lebih komitmen lagi sama diri gitu kan, lebih bisa yang namanya jaga diri, belajar juga hal-hal yang baru dalam hidup ya pastinya ya. Di sini ada Graud, Jupiter, Sagittarius, yang jelas ini bawa perkembangan yang sangat baik banget ya buat hidup kamu. Hal-hal yang terjadi ini ya, yang memang harus kamu tabur, yang kamu tabur dan kamu tuai ini ya, ini bawa bener-bener pelajaran yang sangat sekali berharga ya buat kamu ya. Belajar bangkit di saat kamu merasa jatuh, karena di sini ya kamu tuh nggak bisa yang namanya ngarepin bantuan dari orang lain teman-teman ya. Kamu mesti bangkit dengan bantuan dari diri kamu sendiri. Jadi saat jatuh, kamu belajar untuk gak kehilangan harapan, ya gak kehilangan keberanian kamu ya seperti ini. Dan komitmen juga sih ya, kemarin-kemarin mungkin terjebak kesenangan sesaat, nah sekarang ini kamu balik lagi untuk menjadi orang yang jauh lebih baru ya, lebih jujur sama diri, dan balik lagi sih untuk ngejar apa yang kemarin-kemarin mungkin tertunda ya seperti ini. Jadi ya bagus teman-teman ya, semoga ini jadi afirmasi yang baik buat kalian semua ya, yang sedang mengalami problem-problem ketiga ini atau cerita yang ketiga ini. Nah sekarang kita lihat pertandanya apa sih yang sudah kamu rasakan ya deket-deket ini. Apa pertandanya? Kita coba lihat saja. Oke.
Pertandanya apa? Orang yang kamu harapkan hadir ya untuk membantu gitu kan ya, ini hadir, ini berkaitan dengan orang yang ada di masa lalu. Nggak harus pasangan ya teman-teman, yang nggak harus pasangan, tapi ini orang yang memang kamu harapkan untuk hadir ya, membantu dan sebagainya di saat kamu takut, di saat kamu nggak punya pegangan gitu kan ya, di saat kamu ya sudah berada di fase ya sudahlah gitu kan, udah nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ada yang namanya bantuan-bantuan dari orang yang memang kamu tunggu selama ini gitu, dan ini orang yang sebenarnya awalnya kamu nggak sangka ya, kamu hanya menunggu tapi kamu nggak sangka bahwa bakalan datang dan membantu ya, seperti itu sih. Seperti ini, dan ada banyak rahasia-rahasia yang pada akhirnya kamu ketahui ya. Ini rahasia-rahasia yang terbuka juga ada. Jadi ketakutan kamu terjawab gitu. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi ini bagus ya kalau dilihat ya, pertanda-pertanda yang sudah rasakan ya. Ada orang yang hadir ya, ada orang yang akan hadir, dan orang ini dari masa lalu itu kan, orang yang akan membantu ya untuk melepaskan hal-hal yang ya hidup kamu penuh dengan ketakutan dan sebagainya ya. Rahasia-rahasia satu persatu juga terbongkar ya, seperti itu, dan ada penerimaan di sana, which is ya, posisinya kamu sudah mulai bisa belajar menerima situasi dan kondisinya seperti apa begitu. Oke, semoga ini bisa jadi afirmasi yang baik ya buat kalian semua teman-teman ya. Apapun yang terjadi ya pastinya akan terjadi, pasti yang terbaik juga yang terjadi. Hal-hal yang di awal yang mungkin gak enak buat kamu, gak baik buat kamu ya, menyusahkan buat kamu, jangan langsung diserap sebagai satu ujian atau hambatan atau bahkan kesulitan yang diberikan sama alam semesta ini ya. Coba deh lebih jeli teman-teman ya, pasti ada banyak sekali hal-hal baik gitu kan ya dari setiap rangkaian kejadian dalam hidup kamu, pastinya seperti itu. Oke? Ditemani sama Oracle Card Indonesia Soul Story di setiap readingan ya. Buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama ya, Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story, silahkan langsung menuju ke sana yuk. Apalagi buat teman-teman yang suka banget dengerin zodiak ya, di sana dibagiin readingan tentang zodiak. Oke ya. Kita bakalan jumpa lagi di next video dengan cerita yang berbeda dan tema yang berbeda pula teman-teman ya, dan pemahaman yang berbeda pula, dan semoga readingan Oracle Card Indonesia Soul Story bisa banyak bantu ya, bermanfaat buat banyak orang, terutama buat kamu. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.